lembaga penegak hukum sebagai bisa nggak lembaga penegak hukum atau orang-orang lah ya, kita nggak bilang lembaganya, orang-orang di instansi penegak hukum kemudian menjadi alat untuk memukul lawan politik, itu mungkin saja terjadi. Tapi tentu kita tidak semudah itu yang menuduh bahwa KPK akan jadi alat politik. Seperti para politisi banyak yang menuduh seperti itu, kita nggak akan semudah itu. Tetapi bukan tidak mungkin itu terjadi kalau beberapa pagar-pagar tadi runtuh. Pengawasan internal, etika, integritas, semakin kompromi misalnya. Makanya peran dari pengawas internal dan Dewan Pengawas menjadi sangat penting. Tapi kita tahu Dewan Pengawas juga tidak terlalu bisa diharapkan, dilihat dari beberapa perkara yang ditangani. Makanya pengawasan dari publik menjadi sangat penting. Suara-suara dari publik termasuk nanti dari akun YouTube Haris Azhar Channel ini itu menjadi sangat penting. Dia akan menjadi... Karena begini loh juga, betul Bang, beberapa kultur prinsip dasar itu sudah mulai tereduksi. KPK itu kan perjalanan dinasnya actual cost. Sekarang udah diubah jadi lamsam. Itu prinsip dasar yang mau di switch. Dulu pimpinan tuh nggak peduli lah dengan mobil dinas baru dan segala macam. Sekarang mereka ya penting ya, menjadi simbol jabatan, menjadinya seperti itu. karena mungkin mereka mau kerja dari mobil. Kalau Bang Haris punya mobil baru nggak masalah lah kan, advokat profesional. Makanya nggak jadi KPK. Tapi kalau pimpinan datang, ada macam wacana soal mobil dinas, menurut saya itu pergeseran value, nilainya jauh geser. Karena dia gagal tune in ngembangin institusi, dia lebih memilih ngembangin performa. Itu kan aksesoris jadinya kan? Iya, betul. Jadi aksesoris, geser lah Oke, matanya. sekarang gua ajak ngebahas tema gue, Nah, Betul. iya, boleh. hak asasi manusia. Cocok. Nah, mampus lu. Jadi di segmen pertama hostnya kita berdua, karena sumbernya dia. Sekarang gini, dulu waktu gue di Kontras, Yoi. kita kan pasti banyak cross checknya tuh kalau soal koruptor diancam hukuman mati ke ICW. Pasti kita bilang coba-coba tunggu ICW ngomong apa. Iya. Nah, sedikit-sedikit gue selentingan suka denger ICW juga coba-coba kita enak gak nih mau Kontras gitu. Iya. Nah, Saling mendengar, saling. dan mungkin buat orang-orang yang nonton ini, Saling menunggu. Kontras sama ICW itu bisa dibilang saudara kandung. Jadi dia lahir di zaman yang sama. 20 Maret Kontras, ICW? 98, lupa persis gue tanggalnya. Di tahun yang sama, tapi nggak beda jauh. Jadi memang waktu itu di YLBHI karena ada reformasi, situasi menjelang reformasi itu penting ada mobilisasi fokus-fokus isu, ada lembaga anti korupsi namanya ICW, lalu ada lembaga advokasi HAM itu Kontras, ada beberapa lagi yang lain, KRHN dan beberapa lagi. Nah, jadi memang cukup punya kedekatan historis antara ICW dan Kontras, meskipun kantornya nggak dekat dan bangunannya beda. ICW lebih bagus. Tapi gini, ada isu yang saling cabut belati lah kira-kira. Penting ada simbolisasi ketegasan melawan korupsi atau melawan koruptor, yaitu hukuman mati. Nah, di Kontras ada situasi-situasi yang kadang-kadang memang berat ngadepin opini publik, terorisme, korupsi, bansos atau untuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Kalau di korupsi itu ancamannya hukuman mati. Posisi kalian gimana? Kalau posisi sekarang? Iya boleh dibilang begitu. Kemarin saya sempat nge-tweet soal itu. Ketika saya dengar Nge-tweet di Instagram. Nge-tweet di Facebook. Saya sempat nge-tweet di Facebook. Nggak nge-tweet di WA Bang. Di Instastory. Soal ini hukuman mati. Karena waktu itu saya dengar seolah-olah pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK bilang bahwa kalau jangan coba-coba korupsi di saat pandemi. Kami akan menuntut hukuman mati atau ancaman hukuman mati menanti gitu ya. Terdengar sangat sangar dan tercitrakan sangat tegas begitu kan. Tapi ketika ada satu OTT terhadap dana bantuan sosial, suap terkait dana bantuan sosial dalam penanganan pandemi paket anggaran dari penanganan COVID-19 begitu ya, untuk bansos di Jabodetabek,
pasal yang digunakan justru bukan pasal hukuman mati. Iya, digeser pasal lain. Pasal suap, meskipun saya bisa memahami bahwa kondisi OTT itu memang harus pakai pasal suap dalam kondisi saat itu. Tapi poinnya, nggak perlu sok gagah-gagahan dengan bilang bahwa korupsi akan dituntut hukuman mati. Karena pada prakteknya sampai saat ini nggak pernah ada tuh kasus korupsi yang divonis sampai hukuman mati seumur hidup ada. KPK pernah menuntut seumur hidup untuk mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Oke. Hukuman mati nggak pernah. Jadi poin-poin di awal itu adalah kalau cuma buat mengangkat terkesan tegas, terkesan gagah-gagahan, Statement doang. nggak usah bicara soal hukuman mati. Oke. Di sisi lain kita juga harus lihat menangani kasus korupsi ini selain soal penanganan tindak pidananya, kita juga harus lihat manfaat dan praktek di dunia internasional dan juga kredibilitas negara dalam penanganan kasus korupsi. Sekarang pertanyaan sederhana, dari negara-negara yang berhasil memberantas korupsi, siapa sih yang nerapin hukuman mati itu? Apa indikator yang bisa kita gunakan? Corruption Perception Index misalnya. 9 survei yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi Corruption Perception Index. Nggak ada tuh yang negara-negara di tingkat atas yang paling dipercaya dunia internasional berhasil memberantas korupsi itu menerapkan hukuman mati. Yang jadi pertanyaan adalah apa iya hukuman mati itu punya manfaat yang signifikan Untuk menghentikan mereduksi korupsi? Karena pemberantasan korupsi ini nggak cuma dilihat nangkapin orang kan. Perbaiki sistemnya juga bagian dari pemberantasan korupsi. Dan membongkar jejaringnya juga. Membongkar seluruh jejaring, mengembalikan aset ke kas negara itu juga justru bagian yang paling penting. Dan concern kalau dunia orangnya internasional. dihukum mati, bagaimana dia mau kasih keterangan bahwa ada Belum lagi kalau jejaring-jejaring kita lain? bicara soal dari perspektif hak asasi manusia, yang itu Mas Haris yang lebih paham, senior saya yang bernama Haris Azhar gitu kan. Problem Tapi intinya- institusional penegak hukum juga begitu. Kita kan harus lihat juga problem institusionalitas penegak hukum makin nggak prudent, korupsi yang terjadi dalam penegak hukum. Jadi dalam penanganan kasus korupsi terjadi korupsi itu kan juga ada. Untuk banyak. motong siapa yang kemudian Ya. aktor intelektual, kalau yang aktor middle-nya dihukum dengan hukuman mati, ngejar intelektual dadernya kan menjadi makin susah. Nah kadang-kadang ancaman hukuman mati kalau memang diterapkan di middle level kan akhirnya intelektualnya bisa nggak jadi kejar. Kayak kasus bansos kemarin, 17M ya? Iya. Dana yang disita kan ya. Yang 10.000 awalnya per paket 300.000 diduga diambil 10.000, tapi sekarang udah berkembang karena ternyata ada dugaan aliran dana ke pihak lain juga. Kalau itu jadi pola, sementara duit penanganan pandemi lewat Kemensos itu jauh lebih banyak, berarti bisa lebih dari 17M dong. Kalau dihitung polanya konstan begitu ya, 10.000 dibanding 300.000, 10.000 aja ya. Dari seluruh dana bansos itu kalau saya lihat itu kan bagian dari dana bantuan COVID ya, dana pendanaan penanganan COVID yang paling gede itu bisa ratusan triliun sebenarnya dana tersebut. Jadi kalau kita lihat dengan pola yang konstan ini, bukan tidak mungkin jumlahnya jauh lebih besar. Meskipun kalau soal pembuktian hukum kan kita harus buktiin satu persatu. Tapi artinya ada risiko korupsi yang jauh lebih besar yang harus dibongkar sebenarnya. Makanya saat kemarin ada OTT penetapan tersangka, ketika kami ditanya oleh media, kami jawab, oke, ini apresiasi buat teman-teman pegawai KPK yang sudah membongkarnya. Tetapi ini tantangan bagi KPK kalau betul-betul mau serius, membongkar jauh lebih besar. Kan? Karena ini kan kepentingan masyarakat Sampai secara kemana, langsung. sampai siapa aja harus dibongkar. Saya agak setuju kalau misalnya Risma ngerubah jadi cash ya, ditransfer gitu. Ya pernyataan presiden kan ada yang bilang ke depan akan diubah menjadi cash. Pertanyaannya, kalau itu cash, ada kemungkinan nggak? Iya. Disunat lagi. Ada dalam tanda kutip permintaan uang di lapangan dipotong. Kutipan-kutipan. Jadi kutipan-kutipan itu. Dan apalagi juga Bang Haris sudah tahu problem yang selalu menjadi problem turunan adalah soal database. Database masyarakat penerima bansos itu selalu jadi masalah yang nggak selesai-selesai. Baik di level daerah sampai di level pusat. Peruntukannya buat orang miskin, tapi database-nya orang cakep. Repot kan? Itu masalahnya. Apalagi kalau model-model permainan dengan vendor, itu kan nggak selesai. Vendor
diloloskan untuk supply beras misalnya, vendor supply beras. Kickback-nya kan bisa memutar kan. Iya, iya. Oke. Setelah diskusi tadi panjang lebar, sebelum lanjutin, mungkin kalian bingung sama kain tenun ini. Ini dijual ya? Dijual. Ini kenapa taruh di sini? Ini bagian dari promosi bantu teman-teman penenun di Flores dan di Sumba. Karena situasi pandemi ini, mereka jadi terganggu distribusi dan perdagangannya. Jadi saya coba bantu fasilitasi mereka. Kita ada akun _usaha timur collection. Di situ kita nanti mulai posting pelan-pelan beberapa produk-produk ini, dan siapapun ya, lelaki, perempuan, mau beli sarung, pasmina dan macam-macam bisa beli di situ. Harganya jujur aja nggak murah, tapi juga nggak mahal. Tapi kalau punya niat pasti bisa. Apalagi nanganin beberapa kasus, ya kan? Nanti setelah kami Mesti dapat tiap minggu. honorarium dari acara ini, kami akan beli ini ya. Oke, intermezzo dulu. Kalian ini berdua kalau gue perhatiin, kalau bicara, tapi ini khasnya orang Minang ya. Gue baca beberapa bukunya Sultan Takdir Ali Sabana. Dia orang Minang bukan? Iya, Orang Minang kan? novelnya. Novelnya ada bukunya juga, antropologi baru dan lain-lain tuh. Memang dahsyat lah. Jadi memang orang Minang ini bahasa Indonesia baik. Kalian juga baik. Gue yakin ini bagian dari kultur, gitu. Pertanyaan gue nggak ada hubungannya sama itu. Pertanyaan gue, kalian dengerin musik nggak? Denger dong, denger musik. Apa dia hobinya? lagu Partner nih, managing partner. Gue nggak nanya ke lu, gue nanya ke dia. Dia denger musiknya apa? Apa ya? Dia jarang denger musik soalnya. Nah itu bener kecurigaan gue, dia terlalu serius-serius nih orang-orang nih. Kalau semobil, Ngobrol, nggak pernah ya dia muter musik ya? tapi ada tape-nya. Ada nih. Ada. Nih playlist gua ya. Coba playlist. Gue pengen tahu playlistnya. Playlist. Terlalu serius nih, terlalu serius. Playlist. Karena orang ngeliat Febri itu nyampein perkembangan kasus waktu zaman KPK, pendapat-pendapat kasus korupsi sekarang, ya kan? Tapi Bang, semobil kita, lu jarang kan muter Bang musik kan? Lagu Iksan Scooter nih di playlist gua nih. Terlalu Nah, karena itu kan di playlist Bang. Iwan Fals. Itu kan di playlist, masalahnya diputer atau enggak Bang? Nggak, kapan dipasangnya? Dipasangnya kapan? Lagu Minang. Dipasangnya Ini kapan? Kenapa ada lagu gelas-gelas kaca ya di sini? Ada, denger musiknya ada? Ada, tapi jarang. Sehari Lebih banyak sekali? merenung. Jadi kalau sendiri Wah, bahaya itu nih. merenung, mengevaluasi apa saja yang terjadi sebelumnya. Ada lah dengar musik kalau di jalanan. Apalagi kalau kita nyetir dari Jakarta ke Padang, kita pasti punya koleksi musik gitu. Lagu Minang lagi ya? Kalau gue lebih ini Bang, nonton YouTube yang soal musik. Misalnya Britain Got Talent, American Got Talent, itu gue Oke. tontonin. Tapi kalau yang lokal banyak konyolnya, jadi gue nggak nonton. Tapi dia hobi musiknya apa dia? Dangdut, rock, jazz. Gue suka yang Tapi sekarang kadang-kadang dia suka dangdut kadang-kadang. gue suka kayak misalnya sekarang yang cover yang kayak Fanny Febiola. Oke. Muternya agak jauh dari istri. Karena gue dibilang terlalu tua muter yang begitu-begituan. Padahal cover enak loh suara Fanny Febiola itu. Istri lu jauh umurnya? Deket, Dia selisih 2 ngambil anak tahun. kecil. Tapi gue sengaja menjauh karena dia nggak demen gue muter yang begitu-begituan. Oke. Tapi yang luar suka gue Jason Mraz. Berarti persahabatan kalian di profesi ini belum masuk ke wilayah musik ya? Kalian mesti yang mulai tune in nonton itu- konser bareng. Itu belum pernah Bang. Yang mulai tune in itu olahraga. Kita sedang belajar main. Oh kalau Febri gue liat di sosmednya rajin olahraga dia. Iya. Mulai. Di sosmed Mulai. rajin olahraga di sosmed. Ya ya paling nggak buat sosmed lah, ya kan? Untuk sosmed jadi olahraga. Lu olahraga? Gue olahraga sering, rutin. Gue lari. Sekarang mulai belajar main tenis. Lari dari kenyataan tapi Lari. Dikit lagi main golf nih. Lawyer. Oke, sekarang gue mau bicara ini soal konsepsi ideal hukum. Kita berhadapan sama situasi politik, kemiskinan, pandemi. Pertanyaannya pasti berat banget. Agak berat nih. Tapi ya kita kan harus kasih oleh-oleh sama orang yang nonton. Dengan bahasa yang gampang. Kalian kan jagoan dalam
komunikasi publik ya. Janjinya yang ringan-ringan aja tadi Enal ya. Nanti bisa di-delete jadi ringan. Seperti apa hukum harusnya hari ini? Atau imajinasi kalian gitu yang imajinasi itu sebenarnya dekat sama masyarakat hari ini. Gue nggak muluk-muluk ya Bang ya. Kalian kan tokoh publik lah. Gue bisa nggak dibilang. muluk-muluk. Ada cara pandang yang keliru loh selama ini. Figur-figur advokat yang sukses itu dibuat versi yang keliru menurut gue. Apa yang kelirunya? Yang membuat siapa ini? Iya, lu tahu sendiri lah, sosmed, Oke. kemudian senior advokat, nggak sebut nama lah, yang cara pandangnya itu merusak menurut gue cara pandang para lawyer muda. Apa contoh yang ditontonkan adalah semua serba mewah, mau cincin, mau mobil. Menurut gue itu Rambut. men-split rambut, Nggak usah men-split bicara cara rambut, pandang. tolong ya. Itu merusak loh, beneran Bang, Iya, merusak. Karena gue ngelihat langsung seorang advokat senior ngajar di PKPA, yang dilihatin ke peserta PKPA adalah kunci Ferrari, dan semua bertepuk tangan soal itu di kelas loh. Gue pikir ini ngerusak loh. Ini baru Padahal kuncinya kunci ya. doang Ini kunci Baru doang. kunci doang. Baru kunci doang. Ini ngerusak, dan gue surprise-nya adalah seluruh mayoritas lah, nggak seluruhnya. Gue kan PKPK itu duduk di paling belakang lah, kira-kira begitu. Yang Itu menyamar. tepuk tangan, jadi gue ngelihat di depan itu, Lu ikut tepuk tangan? Lu gue ikut? diem lah. Terus disuruh tepuk tangan tapi sama Jadi ini. Kalau nggak lulus. Di situ gue langsung pikir, loh, ini ngerusak loh. Dan orang itu secara kontinu ngasih role modelnya begini loh, advokat yang benar itu. Jadi menurut gue itu keliru. Dan ketika tune in dengan yang kayak beginian, sebenarnya banyak advokat jago, hebat, pinter-pinter, tanpa harus menunjukkan bahwa lu jadi advokat berhasil dengan cara-cara cincin, pakaian, dan seterusnya. Menurut gue ini yang harus di switch. Gue tertarik untuk mulai melakukan itu, dan kita mulai bicara ini secara serius dengan managing partner gue. Ini kita harus bikin kelas advokat. Managing partner Sabtu Minggu. Gue bermimpi soal itu loh Bang. Combine visi integritas, bikin kelas advokat yang ngasih role model yang berbeda. Ini kan kita ibaratnya PKPA itu ladang pernyemaian sebenarnya. Walaupun sebenarnya kampus menjadi varian yang sangat menentukan juga sebenarnya. Tapi paling tidak ini ladang penyemaian pertama yang harus dikasih mindset itu adalah begini advokat yang benar, gitu loh. Dan menurut gue ini challenge juga. Cara kita mandang sukses itu seperti apa. Jadi menurut gue kita berproses juga seluruhnya ya Bang, gitu. Kalau lu gimana, Feb? Gue terpana tadi mendengar Asem nih. partner gua bicara. Udah Donald. Udah Donald. Nggak mungkin dibantah. Partner soalnya. Rusak internal nanti kalau di mana. Anda jangan coba mengadu domba kami. Iya. Ini nanti bisa sharing profitnya terganggu. Ya kali itu sudah ditulis. Karena dari saran senior kami Haris Azhar itu pertama yang harus di-clearkan. SOP. SOP. Aku tarik agak jauh ke belakang ya. Ada dua aspek. Pertama, ini agak bias akhir-akhir ini saya lihat antara norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Kalau kita belajar dulu pengantar ilmu hukum gitu ya, baca buku mengenal hukum, sebenarnya kita baru bicara soal norma hukum kalau norma sosial dan norma agama dalam lingkup relasi antar manusia ini itu tidak bisa menjawab persoalan tersebut. Gitu kan. Ada banyak, mungkin ada yang bilang norma agama bisa menjawab semua persoalan, tetapi dalam implementasinya bisa saja itu mengalami kebuntuan, sehingga norma hukumlah kemudian yang muncul dengan karakteristik hukum tertulis misalnya, meskipun norma hukum banyak mengambil dari dua norma ini. Tapi sekarang enggak. Kadang-kadang itu bisa diselesaikan di norma sosial sebenarnya. Dengan bicara baik-baik, bicara soal secara kekeluargaan dan mungkin salah paham saja, tapi akhirnya semua sekarang dibawa ke norma hukum. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Dan bahkan yang lebih bahaya, kalau hukum dan zona penegakan hukum ini digunakan sebagai alat tekan pada pihak-pihak yang seharusnya katakanlah bisa diselesaikan dengan perspektif yang lain. Itu satu hal.
Yang kedua, ini juga yang saya lihat juga keliru. Ini karena pertanyaannya berat, jawabannya saya tarik agak ke bawah begitu ya. Ke semester 1 dulu sebenarnya. Tapi baru saya pahami setelah 5 dan 10 tahun saya berada di luar setelah menjadi sarjana hukum. Yang kedua, hukum itu kan sebenarnya didesain, terutama hukum yang tertulis ya, untuk menciptakan keteraturan. Iya. Kenapa hukum didesain untuk menciptakan keteraturan? Tujuannya bukan keteraturan sebenarnya. Agar konflik-konflik antar manusia ini di lingkungan masyarakat ini bisa diselesaikan dengan keteraturan tersebut. Agar hak-hak dari masyarakat ini itu bisa terjamin dengan aturan-aturan yang ada. Oke. Yang jadi soal adalah ketika hukum itu lebih pada produk politik kan. Aturan dibuat untuk kepentingan para politisi ini yang punya kekuasaan lebih. Sehingga bukan untuk masyarakat yang seharusnya menjadi objek utama yang diselamatkan. Kalau tujuan awalnya masyarakat yang harus dilindungi, sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Hukum yang dibajak oleh para politisi ini justru menempatkan masyarakat sebagai korban untuk banyak isu, termasuk juga isu-isu anti korupsi, soal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para politisi melalui undang-undang atau melalui aturan yang lain yang akhirnya hanya mementingkan kepentingan lingkaran-lingkaran ini saja. Jadi hukum dalam kondisi itu bisa disebut hukum dibajak atau dicerabut dari akar yang sebenarnya. Keren nggak penjelasannya? Luar biasa, ini bisa dipakai untuk promosi Febri diundang seminar-seminar. Pertanyaannya terlalu berat. Orang-orang sekalian kayaknya udah cukup banyak. Sengaja saya mau hentikan pembicaraan ini. Pasti tidak akan supaya berkesudahan. saya pengen Anda yang berusaha menggapai Febri dan Donald, websitenya apa? Visiintegritas.com. Visiintegritas.com. Tapi kita lebih banyak update di media sosial. Di medsos. Kita nge-tweet di Facebook. Sangat aktif ya. Kalian bisa datang ke mereka dengan berbagai cara. Kalian bisa cerita beberapa kasus. Kita di Lokataru juga baru launching pelaporan online. Jadi bisa ngeklik di website lokataru.com, bisa kirim-kirim kasus karena kita punya clearing house. Saya yakin pasti teman-teman juga welcome, terbuka dengan hal-hal seperti itu. Sekali lagi saya mau menutup dengan niat saya kenapa saya undang Febri dan Donald. Kita nggak perlu klop 100%, tapi saya orang yang menghormati kedua teman ini. Saya ngikuti jejak rekamnya dalam sejumlah kesempatan saya. Jadi saya memang sengaja undang kedua teman ini dengan varian aktivitas barunya, profesi barunya, tetapi punya warna khas. Setuju nggak setuju itu bukan urusan kita, tetapi kita bisa saling mengeksplor. Terima kasih buat Febri sama Donald yang sudah datang ke acara ini. Saya Haris Ashar, mewakili teman-teman produksi, senang sekali. Dan nanti ini bisa dinikmati di YouTube, di akun channel, pasti banyak komentar. Apalagi abang-abang ini ganteng-ganteng, bahasanya rapi, ya kan? Aduh, kayaknya yang tua bakal bilang, aduh, mantuk kayak begitu asik, ya kan? Yang muda-muda bilang, aduh, bilang sama cowoknya, lu kayak gitu dong, rambutnya kayak Donald. Kok geser ya Bang ya dari sini ke sini ya? Itu juga Bang. Gue juga ubanan di sini. Nggak ada, kenapa nggak nongol di sini gitu? Tapi nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Kita akan ketemu di Ngehamtam berikutnya. Terima kasih. Oke, thank you Feb.